Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kawan-kawan dan sedulur-sedulurku sekalian, khususnya di kota Solo, di tengah riuh kota Surakarta yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah bangunan yang diamnya justru menyimpan suara. Ia bukan sekedar monumen, ia adalah ingatan yang masih bernafas. Tempat di mana kata, suara, siaran, dan perlawanan pernah bersenyawa. Menulis sejarah bangsa dengan tinta kesadaran. Inilah Monumen Pers Nasional. Rumah bagi suara-suara yang tak mau padam. Gedung tua di Jalan Gajah Mada nomor 59 ini dahulu dikenal sebagai Society Mangkunegaran. Dibangun atas prakasa Mangkunegoro 7 pada tahun 1918 dan dirancang oleh Mas Abu Kasan Atmodirono, arsitek bumi putra pertama dari Semarang yang berani berdiri sejajar dengan arsitek-arsitek Eropa pada masa kolonial. 2 tahun kemudian bangunan ini rampung menjadi tempat meleburnya gagasan, musik, dan cita-cita kemajuan. Nama Society berarti perhimpunan. Dari kata itulah lahir nama kawasan Ngesus, jejak bahasa Belanda yang melebur dalam lidah Jawa. Bangunan ini berdiri di belakang Kepatian Mangkunegaran, tak jauh dari taman indah bernama Kusuma Wardani Plain. Diambil dari nama Putri Mangkunegoro ke-7, Gusti Nurul Kamaril Kusumawardhani, yang dikenal bukan hanya karena parasnya, melainkan karena cara menarinya dengan jiwa rakyat yang anggun sekaligus teguh. Kini taman itu tinggal sepetak kecil bernama Taman Ngesus. Taman Ngesus yang tinggal sepetak kecil namun tetap setia angin yang melintas di sana, seakan membawa kembali gema langkah masa lalu yang tak sekedar membangun gedung tetapi menegakkan peradaban. Dari gedung inilah lahir banyak peristiwa penting yang menulis lembar sejarah bangsa. Di ruang yang sama, para jurnalis mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pers Nasional. Nama Monumen Pers Nasional yang kini disandang gedung ini tak lepas dari konferensi wartawan yang dilaksanakan di tempat ini pada hari bersejarah itu. Dari konferensi tersebut lahirlah PWI dan tanggal kelahirannya diperingati hingga kini sebagai Hari Pers Nasional. Masih di tempat yang sama, Monumen Pers, 2 dekade sebelumnya, guru-guru dari berbagai penjuru Nusantara berkongres dan melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, yang kini diperingati setiap 25 November. Gedung ini bukan sekedar tempat pertemuan, tetapi rahim yang melahirkan kesadaran bangsa. 32 tahun kemudian, tepat pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 1978, Presiden Soeharto meresmikan Gedung Sasana Suka ini sebagai momentum pers nasional. Sejak saat itu, suara yang pernah bergema di ruangan ini diabadikan menjadi bagian dari ingatan memori bangsa.
Namun jauh sebelum Republik berdiri, Surakarta telah lebih dahulu mengenal suara sebagai bentuk perlawanan. Pada tahun 1930, saat frekuensi udara dikuasai Belanda, Mangkunegoro ke-7 menggagas radio pemancar kring ketimuran Mangkunegaran yang menyiarkan gamelan dan wayang orang dari Balikambang. Dari siaran sederhana itu lahir keberanian baru, dan pada tanggal 1 April 1933 melalui rapat di gedung ini, ia memberi mandat kepada Insinyur Sarsito Mangunkusumo untuk mendirikan radio yang lebih kuat, Solusi Radio Vereniging SRV. Dari ruang inilah suara Nusantara mulai mengudara dan menembus dominasi kolonial. Puncaknya terjadi pada 7 Januari 1938 saat Gusti Nurul menari serimpi di Istana Noordeinde, Den Haag. Iringan gamelan Kyai Kenyut Mesem dimainkan dari Puro Mangkunegaran dan disiarkan langsung oleh SRV melalui pemancar Belanda di Malabar. Itulah siaran langsung semacam live streaming pada zamannya yang pertama dalam sejarah kita. Tanda bahwa budaya dan teknologi bisa berpadu dalam harmoni. Siaran itu menembus jarak dan sekat kekuasaan, membuktikan bahwa suara bangsa tidak bisa dibungkam. Tak lama kemudian berdirilah Radio SRI, siaran Radio Indonesia. Dengan restu Pakubono X, salah satu penyiar terkenal adalah Mulyadi Joyo Martono yang kelak menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Sosial. Suara yang dulu bergema dari ruang siar SRI kini tinggal kenangan. Namun semangatnya masih hidup di dada anak bangsa. Di antara peninggalan bersejarah itu, Monumen Pers Nasional menyimpan satu benda yang istimewa, pemancar radio yang disebut Radio Kambing. Pada masa kemerdekaan, pemancar itu disembunyikan di kandang kambing dan dijalankan dengan generator yang digerakkan oleh tangan manusia dari desa terpencil di Balong Jenawi, Karanganyar. Pemancar itu menyiarkan pesan yang sederhana namun agung. Republik Indonesia masih ada. Sebuah siaran perlawanan yang lahir bukan dari mesin, melainkan dari tekad anak-anak bangsa yang mencintai tanah air. Namun sejarah pers di Surakarta tidak selalu gemilang. Koran berbahasa Jawa pertama, Bro Martani, terbit tahun 1855, namun hanya bertahan setahun. Sejak itu, Solo dijuluki kuburan koran. Banyak surat kabar lahir dan mati di kota Solo. Namun setiap lembar yang pernah dicetak, setiap kata yang pernah ditulis tetap menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang sedang belajar menulis dirinya sendiri. Kini hanya tersisa beberapa media seperti Solo Pos dan Radar Solo yang masih bertahan di tengah perubahan zaman. Namun, Monumen Pers Nasional tetap berdiri tegak, menjadi pengingat bahwa yang abadi bukan medianya, melainkan semangat untuk mencari kebenaran
dan kebenaran untuk bersuara menentang ketidakadilan. Untuk menjaga warisan sejarah itu, pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Monumen Pers Nasional sebagai cagar budaya nasional melalui Surat Keputusan nomor 210/M/2015, sebuah pengakuan bahwa suara yang lahir di ruang ini layak dijaga sepanjang waktu. Kawan-kawan, Gedung Monumen Pers ini bukan sekedar saksi sejarah, tetapi cermin yang memantulkan wajah bangsa dari masa ke masa. Di Monumen Pers sinilah kita diingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya lahir dari senjata, tetapi juga dari pena, dari mikrofon, dan kata yang berani menyuarakan kebenaran dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Jika Radia Pustaka adalah rumah bagi ilmu pengetahuan, maka Monumen Pers Nasional adalah rumah bagi suara yang menulis perjalanan jatuh bangun bangsa menuju kedaulatan, suara yang menjaga ingatan, suara yang menyalakan perlawanan dan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!